Di sebuah hutan yang damai, seorang penebang kayu dan koloni semut menemukan diri mereka terjebak dalam kesalahpahaman yang hampir menghancurkan kedamaian mereka. Namun, melalui keberanian, kerjasama, dan usaha untuk saling memahami, mereka berhasil mengubah konflik menjadi persahabatan yang menginspirasi. Bagaimana mereka mengatasi perbedaan dan menciptakan harmoni di tengah tantangan? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan selalu diberkahi pahala, dilancarkan rezeki, dilimpahkan kebahagiaan, dan dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Kehidupan di hutan yang damai. Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh kehidupan, harmoni menjadi denyut nadi yang dirasakan oleh setiap makhluk. Pohon-pohon besar berdiri kokoh seperti penjaga abadi, sementara burung-burung bernyanyi menyambut pagi. Di bawah kanopi hijau yang lebat, koloni semut hidup dengan penuh keteraturan. Mereka bekerja tanpa henti, mengumpulkan daun, biji, dan makanan lainnya untuk persediaan. Tak ada satupun yang beristirahat sebelum tugas mereka selesai. Bagi mereka, kerjasama adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Namun, hutan itu bukan hanya rumah bagi para semut. Di sebuah pondok kecil di pinggiran hutan, seorang penebang kayu tinggal seorang diri. Hidupnya keras, dihabiskan untuk menebang pohon demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia sering merasa hutan ini adalah satu-satunya teman yang dimilikinya. Meski begitu, dalam benaknya ada rasa bersalah yang menghantui, karena dia tahu, dengan setiap pohon yang tumbang, dia meninggalkan luka pada hutan yang ia cintai. Pagi itu, kabut masih menyelimuti hutan ketika penebang kayu bersiap untuk pergi. Dengan kapak di tangan, ia melangkah masuk ke dalam hutan, menyusuri jalan setapak yang sudah dikenalnya sejak kecil. Langkahnya terdengar berat, seolah setiap pijakannya membawa beban yang tak terlihat. Ia berhenti sejenak di bawah pohon tua, mengamati keindahan hutan yang tak pernah gagal membuatnya kagum. "Maafkan aku," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada pohon-pohon di sekitarnya. Di sisi lain, koloni semut yang hidup di dalam pohon tua itu sedang sibuk seperti biasa. Para pekerja keluar masuk sarang, membawa potongan daun yang jauh lebih besar dari tubuh mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ratu Semut mengawasi dengan bangga. Ia tahu bahwa kekuatan mereka terletak pada persatuan. Namun, di tengah kesibukan itu, para semut mulai merasakan getaran aneh di tanah. Mereka menghentikan pekerjaan mereka, saling berpandangan, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Getaran itu semakin mendekat, disertai suara langkah kaki yang berat. Para semut yang berada di luar sarang memanjat pohon untuk mencari tahu. Dari kejauhan, mereka melihat sosok manusia dengan kapak besar di tangan. Kepanikan mulai menyelimuti koloni semut. Ada ancaman besar. Salah satu dari mereka berteriak, memberi peringatan kepada yang lain. Semut-semut segera berkerumun, mencari perlindungan di dalam sarang, sementara Ratu Semut memerintahkan mereka untuk tetap waspada. Penebang kayu yang tidak menyadari keberadaan koloni semut itu mendekati pohon tua. Ia mengamati batangnya yang kokoh, meraba teksturnya dengan tangan yang kasar. Pohon itu terlihat sempurna untuk ditebang, pikirnya. Namun, ketika ia mengangkat kapaknya untuk mulai menebang, sesuatu menghentikannya. Seekor semut kecil merayap di lengannya. Ia mengusirnya dengan lembut, tetapi tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan penghuni hutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bagian 2. Rencana yang tidak disengaja. Di dalam sarang, suasana menjadi kacau balau. Para semut yang panik segera mengadakan pertemuan darurat. Ratu Semut, dengan sikap tenangnya, berusaha menenangkan koloni yang ketakutan. "Kita harus memahami apa yang sedang terjadi," katanya dengan suara penuh wibawa. "Jangan terburu-buru mengambil tindakan sebelum kita tahu niat makhluk besar itu." Namun, suasana tetap tegang. Mereka tahu bahwa manusia dengan kapak adalah ancaman nyata bagi keberadaan mereka. Ratu Semut kemudian memanggil sekelompok semut pengintai terbaik. "Pergilah dan cari tahu apa yang manusia itu inginkan," perintahnya. Tanpa ragu, para semut pengintai memulai misi mereka. Mereka memanjat pohon, mengikuti pergerakan penebang kayu dengan hati-hati. Mata kecil mereka mengamati setiap gerakannya, mencoba membaca niat di balik tindakannya. "Apakah dia akan menghancurkan rumah kita?" Salah satu semut bertanya dengan suara gemetar. Sementara itu,
Penebang kayu masih berdiri di bawah pohon tua. Ia merasa aneh, seolah ada sesuatu yang memperhatikannya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu. Dengan kapaknya, ia menandai batang pohon dengan goresan kecil, sebagai tanda bahwa ia akan kembali ke sana keesokan harinya. Setelah itu, ia melangkah lebih dalam ke hutan, mencari pohon lain yang cocok untuk ditebang. Para semut pengintai terus mengikutinya, menjaga jarak agar tidak terdeteksi. Ketika malam tiba, penebang kayu kembali ke pondoknya, meninggalkan hutan dalam keheningan. Namun, bagi koloni semut, malam itu tidaklah tenang. Para pengintai melaporkan apa yang mereka lihat kepada ratu. Dia menandai pohon kita. Besok dia akan kembali untuk menebangnya. Salah satu semut berkata dengan nada cemas. Ratu semut terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita harus bersiap. Ini adalah ujian bagi kita semua." Koloni semut kemudian memulai persiapan. Mereka memperkuat sarang, menyembunyikan telur-telur, dan mengatur strategi pertahanan. Namun, tidak semua semut setuju dengan pendekatan ini. "Mengapa kita tidak mencoba berbicara dengannya?" usul seekor semut muda yang berani. "Mungkin dia tidak bermaksud mencelakai kita." Tapi semut lain menolak ide itu. "Manusia tidak akan mendengarkan kita. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri." Ratu semut memutuskan untuk mendengarkan usulan semut muda itu. "Besok, kita akan mencoba berbicara dengannya," katanya. "Namun, jika itu gagal, kita harus siap melindungi rumah kita dengan segala cara." Para semut terdiam, menyadari betapa beratnya tugas yang ada di depan mereka. Malam itu, mereka tidur dengan hati yang gelisah, menantikan fajar yang akan membawa jawaban atas nasib mereka. Bagian 3. Kesalahpahaman yang menyedihkan. Matahari pagi menyinari dedaunan lebat hutan yang masih basah oleh embun. Penebang kayu melangkah dengan hati-hati menuju pohon yang ia tandai sebelumnya. Langkahnya berat, bukan hanya karena kapak yang ia bawa, tetapi juga beban pikirannya. Ia tidak tahu bahwa pohon yang akan ia tebang adalah rumah bagi koloni semut yang sibuk menjaga sarang mereka sejak dini hari. Ketika penebang kayu mendekati pohon, suasana yang awalnya tenang berubah. Di dalam sarang, para semut pekerja mulai merasakan getaran yang tidak biasa. "Dia kembali!" teriak salah satu semut yang sedang berjaga di luar sarang. Kegelisahan menyebar dengan cepat, dan Ratu Semut segera memerintahkan semua semut untuk berlindung. "Tetap tenang," ujar sang ratu dengan bijaksana. "Kita harus melihat apa yang akan dia lakukan sebelum mengambil langkah." Penebang kayu berdiri di depan pohon itu, mengamati batangnya yang kokoh. Ia menghela napas panjang sebelum mengangkat kapaknya. Namun, saat ia hendak memulai, seekor semut kecil keluar dari sarang dan merayap di lengannya. Refleks, ia mengibaskan tangannya untuk mengusir semut itu. Tapi hal ini dianggap sebagai ancaman oleh para semut lainnya. Mereka segera keluar dalam jumlah besar, mengerumuni sepatu dan tangan penebang kayu. Penebang kayu yang terkejut mencoba menghindar. Ia melangkah mundur, tetapi semut-semut terus bergerak cepat. Tidak ingin melukai makhluk-makhluk kecil itu, ia menaruh kapaknya di tanah dan berusaha membersihkan semut dari tubuhnya. "Aku tidak bermaksud menyakiti kalian," gumamnya, meskipun ia tahu semut-semut itu tidak akan mengerti. Di dalam sarang, Ratu Semut memperhatikan situasi dengan cemas. Ia mulai menyadari bahwa tindakan koloni mereka terlalu agresif. Namun, sebagian besar semut pekerja masih merasa terancam. "Kita harus bertahan. Pohon ini adalah rumah kita," seru mereka. Ratu Semut tahu, jika situasi ini berlanjut, tidak hanya rumah mereka yang terancam, tetapi juga hubungan mereka dengan makhluk lain di hutan. Dengan berat hati, penebang kayu memutuskan untuk meninggalkan pohon itu sementara waktu. Ia melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. "Mungkin aku harus mencari pohon lain," katanya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, semut-semut kembali ke sarang, membawa rasa lega sekaligus kecemasan. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari masalah. Bagian 4. Pertemuan antara dua dunia. Keesokan harinya, penebang kayu kembali ke hutan dengan tekad untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kali ini, ia membawa beberapa alat tambahan, seperti sarung tangan untuk melindungi dirinya dari gigitan serangga. Ia masih merasa bahwa pohon tua itu adalah pilihan terbaik untuk ditebang. Tetapi ia juga diliputi perasaan bersalah karena insiden sebelumnya. Di sisi lain,
Koloni semut telah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ratu Semut mengumpulkan koloni dan memberikan arahan. Kita harus mencoba berkomunikasi dengan manusia ini. Mungkin kita bisa menyampaikan bahwa pohon ini adalah rumah kita, ujarnya. Ratu kemudian mengirim sekelompok semut pengintai untuk mendekati penebang kayu dengan hati-hati. Ketika penebang kayu tiba di pohon itu, ia meletakkan kapaknya dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ia melihat sekelompok semut yang tampaknya bergerak dalam pola tertentu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mendekat. Semut-semut itu membentuk pola sederhana di tanah, seolah mencoba menyampaikan pesan. Penebang kayu memandang dengan kagum. "Apa ini? Kalian ingin berbicara denganku?" gumamnya. Ia mengambil ranting kecil dan menggambar pola balasan di tanah, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Semut-semut itu kembali ke sarang untuk melaporkan apa yang terjadi. "Manusia itu tidak menyerang kita. Dia tampaknya ingin mendengarkan," kata salah satu semut pengintai. Ratu Semut merasa ada harapan untuk menjembatani kesalahpahaman ini. Namun, tidak semua semut setuju dengan pendekatan damai ini. Sebagian semut pekerja merasa bahwa manusia tetap menjadi ancaman besar. Mereka memutuskan untuk membuat penghalang kecil di sekitar pohon, menggunakan tanah dan daun. Ketika penebang kayu mencoba mendekati pohon lagi, ia terhalang oleh penghalang kecil ini. Ia tersenyum, merasa bahwa semut-semut itu cerdas dan berusaha melindungi rumah mereka. Penebang kayu akhirnya duduk di bawah pohon, meletakkan kapaknya di sampingnya. Ia berbicara pelan, seolah berharap semut-semut itu mengerti. "Aku tidak ingin menghancurkan rumah kalian. Pohon ini sangat penting bagi kalian. Aku tahu. Tapi aku juga punya keluarga yang harus aku nafkahi." Meski tidak mendapatkan balasan, ia merasa lega telah mengungkapkan isi hatinya. Di dalam sarang, Ratu Semut memutuskan bahwa mereka harus menemukan solusi bersama. Bagian 5. Sinyal harapan dan perubahan hati. Pagi itu, hutan terasa lebih tenang. Penebang kayu memutuskan untuk kembali ke pohon tua, kali ini tanpa membawa kapaknya. Ia merasa bahwa pohon itu adalah tempat yang istimewa, rumah bagi makhluk kecil yang ternyata lebih pintar dari yang ia kira. Langkahnya terasa lebih ringan, tetapi pikirannya dipenuhi keraguan. "Bisakah aku benar-benar berdamai dengan mereka?" batinnya. Di dalam sarang, Ratu Semut dan para pekerja terus memantau. Mereka melihat manusia itu datang tanpa kapak, sebuah tindakan yang mengejutkan mereka. Ratu Semut berpikir keras. Mungkin dia tidak lagi menjadi ancaman. "Kita harus mencoba berbicara dengannya dengan cara yang bisa ia pahami," katanya kepada koloni. Ketika penebang kayu tiba di pohon, ia duduk dengan tenang di bawahnya. Ia memandangi batang pohon yang kokoh, lalu mengucapkan kata-kata lembut. "Aku tahu ini rumah kalian. Aku tidak ingin menghancurkannya, tetapi aku juga membutuhkan bantuan. Bisakah kita mencari cara untuk hidup berdampingan?" Ia tidak berharap jawaban, tetapi perasaannya menjadi lebih lega setelah mengungkapkan itu. Melihat sikap damai ini, semut-semut pekerja mulai merasakan perubahan dalam hati mereka. Mereka keluar dari sarang dalam jumlah kecil, berjalan pelan mendekati penebang kayu. Salah satu dari mereka membawa daun kecil, meletakkannya di depan kaki penebang kayu sebagai tanda penghormatan. Penebang kayu tersenyum melihat tindakan sederhana itu. Ratu Semut kemudian mengirim pesan melalui pola yang dirangkai di tanah menggunakan daun dan ranting kecil. Pesan itu berbunyi, "Kami ingin membantu." Penebang kayu membaca pesan itu dengan kagum. Ia membalasnya dengan menulis di tanah, "Terima kasih. Kita bisa bekerja bersama." Momen ini menjadi awal dari perubahan hati kedua belah pihak. Mereka mulai menyadari bahwa, meskipun berbeda, mereka bisa saling membantu. Koloni semut tidak hanya melindungi rumah mereka, tetapi juga membuka diri untuk membangun hubungan baru yang saling menguntungkan. Bagian 6. Persatuan menyelesaikan masalah. Keesokan harinya, penebang kayu kembali ke hutan dengan rencana baru. Ia membawa bibit pohon muda yang ia dapatkan dari desa terdekat. "Aku akan menanam ini untuk menggantikan pohon tua yang sudah mati," katanya kepada dirinya sendiri. Ia berharap semut-semut itu memahami niat baiknya. Ratu Semut dan koloni mengawasi dengan cermat. Ketika penebang kayu mulai menanam bibit di dekat pohon tua mereka, semut-semut keluar untuk membantu. Mereka menggali lubang kecil di tanah dan membawa butiran pasir untuk membantu penebang kayu.
Kolaborasi ini membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Penebang kayu juga menunjukkan kepada para semut cara memilih pohon yang sudah mati atau hampir tumbang untuk diambil kayunya. Dengan cara ini, ia tidak perlu merusak pohon-pohon yang masih sehat. Para semut, yang sebelumnya takut pada kapaknya, kini membantu dengan menunjukkan lokasi pohon-pohon tersebut menggunakan jalur semut yang terorganisir. Hubungan antara penebang kayu dan koloni semut semakin erat. Mereka menemukan bahwa dengan bekerja bersama, mereka dapat menjaga keseimbangan hutan sekaligus memenuhi kebutuhan masing-masing. Penebang kayu mendapatkan kayu tanpa harus merusak habitat semut, dan semut-semut tetap merasa aman di rumah mereka. Hari itu berakhir dengan keberhasilan besar. Penebang kayu membawa pulang kayu secukupnya untuk dijual. Sementara semut-semut kembali ke sarang dengan perasaan lega. Ratu Semut menyampaikan rasa bangganya kepada koloni. "Kita telah membuktikan bahwa kerjasama bisa menyelamatkan kita semua," katanya dengan penuh kebijaksanaan. Penebang kayu menatap hutan dengan rasa syukur yang mendalam. Ia menyadari bahwa hutan ini bukan hanya sumber kehidupannya, tetapi juga rumah bagi banyak makhluk yang layak dihormati. Bagian 7. Harmoni yang terjalin kembali. Beberapa minggu berlalu sejak peristiwa itu, dan hubungan antara penebang kayu dan koloni semut semakin kuat. Penebang kayu kini dikenal sebagai penjaga hutan yang bijak. Ia tidak lagi hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi kembali dengan menanam pohon-pohon baru dan menjaga keseimbangan ekosistem. Koloni semut pun hidup lebih damai dari sebelumnya. Mereka tidak lagi merasa terancam oleh manusia, karena mereka tahu penebang kayu adalah sahabat mereka. Di malam hari, semut-semut sering berkumpul di sarang, menceritakan kisah tentang bagaimana kerjasama telah menyelamatkan mereka. Hutan kini menjadi tempat yang lebih harmonis. Burung-burung kembali bernyanyi dengan riang, dan pepohonan tumbuh subur di bawah perhatian penebang kayu. Di tengah semuanya, pohon tua tempat tinggal koloni semut tetap berdiri kokoh, menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam. Penebang kayu sering datang ke pohon itu, bukan untuk menebangnya, tetapi untuk beristirahat dan menikmati kedamaian hutan. Ia membawa makanan kecil untuk para semut, yang dengan senang hati menyambutnya. Hubungan ini tidak hanya menyelamatkan pohon tua, tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga bagi keduanya. Cerita ini berakhir dengan kebahagiaan yang terjalin erat antara manusia dan semut. Harmoni tercipta bukan karena kekuatan, tetapi karena pengertian dan kerjasama. Hutan itu kini menjadi bukti nyata bahwa ketika manusia dan alam bekerja bersama, kehidupan akan menjadi lebih indah.